Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang beriman, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi terkait macam-macam puasa sunnah. Puasa sunnah adalah puasa yang dianjurkan dalam Islam, yang bila mana kita mengerjakan, kita akan mendapatkan pahala, dan bila mana kita meninggalkannya, maka kita tidak akan berdosa. Berikut adalah macam-macam puasa sunnah. Yang pertama, puasa Daud. Pengerjaannya dengan sehari berpuasa dan sehari tidak. Puasa Daud disebutkan sebagai puasa yang paling utama. Abdullah bin Amr meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, puasa yang paling disukai Allah adalah puasa Daud, dan solat yang paling disukai Allah adalah solat Daud. Dia tidur separuh malam dan bangun untuk solat pada sepertiganya, dan tidur lagi pada seperenamnya. Dia puasa 1 hari dan tidak berpuasa 1 hari berikutnya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Yang kedua, puasa Senin Kamis. Rasulullah SAW biasa mengerjakan puasa sunnah di hari Senin dan Kamis. Untuk itu, puasa Senin Kamis hukumnya yakni sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan. Di balik pelaksanaannya, puasa Senin Kamis punya keutamaan besar sesuai sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Sesungguhnya amal-amal manusia dilaporkan kepada Allah pada hari Senin dan Kamis. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni setiap muslim atau mukmin kecuali 2 orang yang saling menjauh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, tangguhkanlah untuk keduanya. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, puasa Ayyamul Bid. Puasa Ayyamul Bid dilaksanakan dengan berpuasa 3 hari tepatnya, yakni pada tanggal 13, 14, dan 15 di setiap bulan Hijriah. Rasulullah SAW mengungkapkan keutamaan puasa Ayyamul Bid melalui hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad, dan Ibnu Hibban, di mana bila mana berpuasa pada hari-hari tersebut layaknya berpuasa sepanjang tahun. Yang keempat, puasa 6 hari di bulan Syawal. Puasa 6 hari di bulan Syawal baru boleh dikerjakan sejak tanggal 2 Syawal hingga akhir bulan tersebut. Mengerjakan puasa sunnah Syawal ini punya keistimewaan besar sesuai yang Nabi SAW sabdakan dalam hadis riwayat Abu Ayyub Al-Ansari, yang artinya, barang siapa berpuasa Ramadan lalu melanjutkannya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka itu setara dengan puasa sepanjang tahun. Yang kelima, puasa Arafah. Puasa ini dilaksanakan pada 9 Zulhijjah, bertepatan dengan jamaah haji yang melakukan wukuf di padang Arafah. Rasulullah SAW menyebutkan keutamaan bagi orang yang melaksanakan puasa Arafah. Diriwayatkan Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, puasa pada hari Arafah dapat menghapuskan dosa selama 2 tahun, yaitu tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Dan puasa pada hari Asyura dapat menghapuskan dosa tahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Abu Dawud. Yang keenam, puasa Asyura. Puasa ini dilakukan pada 10 Muharram. Sunnahnya, puasa Asyura termaktub dalam sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Muawiyah bin Abu Sufyan. Hari ini adalah hari Asyura, dan kalian tidak diwajibkan puasa pada hari ini. Sedangkan aku sekarang berpuasa pada hari ini. Siapa yang menghendaki, dia boleh berpuasa. Dan siapa yang menghendaki, dia boleh tidak berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keutamaan puasa Asyura diungkap oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Dan puasa pada hari Asyura dapat menghapuskan dosa tahun yang lalu.
Hadis riwayat Muslim, Ahmad, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Abu Dawud. Yang ketujuh, puasa Tasu'a. Ketika Nabi SAW berpuasa di hari Asyura serta mensyariatkan kepada kaum muslimin, mereka berkata, "Wahai Rasulullah, hari ini merupakan hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani." Kemudian beliau bersabda, "Seandainya usiaku masih sampai pada tahun depan, sungguh aku akan berpuasa pada hari ke-9. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa belum sampai pada tahun depan Nabi SAW telah wafat. Namun melalui hadis tersebut, beliau menganjurkan untuk berpuasa pada tanggal 9 Muharram. Yang kedelapan, puasa di bulan Sya'ban. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, "Aku tidak melihat Rasulullah SAW menyempurnakan puasa pada satu bulan, kecuali bulan Ramadan. Dan aku tidak melihat beliau memperbanyak puasa dalam suatu bulan, kecuali pada bulan Sya'ban." Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, dan Malik. Usama bin Sa'id radhiyallahu anhu berkata, "Aku bertanya kepada Nabi SAW, 'Wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihatmu berpuasa pada bulan-bulan lain yang sesering pada bulan Sya'ban.' Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, 'Itu adalah bulan yang diabaikan oleh orang-orang, yaitu antara bulan Rajab dengan bulan Ramadan. Padahal pada bulan itu amal-amal diangkat dan dihadapkan kepada Tuhan. Maka aku sangat menginginkan amalku diangkat sementara aku dalam keadaan berpuasa.' Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasai. Itulah macam-macam puasa sunnah yang disyariatkan dalam Islam. Semoga kita semua bisa mengerjakan puasa-puasa tersebut sehingga memperoleh keistimewaannya. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.